Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Jadi aku jarang banget bikin video akhir-akhir ini, kayak udah hampir sebulanan gitu. Karena udah masuk semester 6, itu padat banget. Dan sekarang udah mau UTS, besok aku UTS guys. Jadi ini bener-bener kayak sibuk banget. Kayak tugas tuh bermunculan terus dan gak ada waktu buat belajar. Jadi waktu yang kosong itu dipakai buat nugas. Oh my god, jadi kapan belajarnya? Ya udah, aku kan penganut sistem kebut semalam. Jadi mungkin malam ini aku bakalan SKS karena besok UTS. Nah, jadi buat kali ini aku mau review varian baru dari Indomie. Itu ada mie Getty. Aku lupa nggak nunjukin apa sih kemasannya yang masih mentah. Karena tadi aku langsung aja masak gitu, lupa, kirain ada dua, ternyata yang satu lagi udah dimasak sama ibu aku. Aku nggak tahu ini belinya di mana karena ibu aku yang beli juga. Dan kalau nggak salah harganya 2.700-an gitu. Iya, kalau nggak salah 2.700-an katanya. Dan kemasannya tuh kayak gini, kayak hampir-hampir mirip yang varian Hype Abis gitu. Dan untuk beratnya sama kayak Indomie biasanya, cuman beda di bentuk mie-nya. Nanti aku tunjukin pas proses pemasakannya. Jadi Indomie ini ngeluarin varian baru. Ini masih ke dalam kelompok Hype Abis, cuman rasa dari Hype Abisnya tuh ada yang baru. Nah, ini mie Getty si spaghetti bolognese. Aku nggak tahu nyebutnya bolognese atau bolognese. Ya pokoknya bolognese itulah ya, spaghetti. Nah, terus buat kemasannya ini juga bisa kalian lihat kalau dari kemasannya ini nggak jauh beda sama yang Hype Abis kayak rasa-rasa sebelumnya. Dan dari gambarnya ini si spaghettinya, si mie-nya tuh kayak bentuk spaghetti gitu, lurus-lurus. Tapi pas aku masak ternyata masih agak keriting-keriting gitu, nggak lurus-lurus. Tapi buat ukurannya ini agak berbeda juga, kayak Indomie yang ini tuh nggak terlalu lebar dan nggak tipis banget, jadi agak tebel dan nggak terlalu keriting juga kayak mie biasanya. Nah, langsung aja sih kita ke proses pemasakan. Nah, jadi ini udah jadi, jeng jeng jeng. Kalau dilihat dari warnanya kayak lebih ke oranye-oranye gitu. Dan baunya lebih ke bau keju. Kayak tadi pas aku buka bumbunya juga ini lebih ke bau-bau keju cheese gitu. Dan ada tahu nggak sih kalau di bumbu bolognese suka ada daging-dagingnya. Nah, ini daging-dagingnya ada di kemasan yang terpisah, bukan kemasan terpisah, di bungkus yang terpisah. Jadi nggak nyampur sama si bumbunya, jadi si dagingnya ini ikut direbus. Gini guys, sebenarnya dapat cabenya ini, cuman nggak bakal aku masukin dulu karena aku pengen cobain rasa originalnya dulu kayak gimana. Kita aduk. Buat porsi banyaknya ini menurut aku lebih banyak daripada mie Indomie yang original. Lihat deh, kayak lebih banyak 1/4-nya gitu. Kita cobain. Kebanyakan.
kerasa banget kejunya. Aku nggak tahu dia tuh nyebutinnya kan bolognese, tapi buat baunya sama rasanya ini lebih ke cheese gitu loh. Kayak kalau bolognese kan agak ada asam-asamnya dari tomat gitu. Nah ini nggak ada asam-asamnya, kayak lebih gurih, gurih kayak keju gitu. Dan aku nggak tahu ini karena minyak agak lembek gitu, aku rebusnya terlalu lama, atau emang minyaknya itu lebih banyak. Kayak minyaknya tuh lebih apa ya, kalau bahasa Sundanya lebih cikruh gitu. Dan buat si daging-dagingnya ini menurut aku ini lumayan banyak buat porsi mie instan yang 2.700-an. Dan nggak terlalu kerasa juga sih. Aku nggak tahu sih ini menurut lidah aku atau gimana, karena menurut aku ini lebih ke mie rasa keju, karena nggak terlalu kerasa gitu bolognese-nya. Mungkin dari tampilannya emang kayak spaghetti bolognese itu karena ada daging-daging cincangnya. Terus pas aku lihat di YouTube gitu katanya ini tuh pedas gitu. Nah, jadi aku mau cobain pakai cabenya. Biasanya spaghetti itu nggak pedes kan, biasanya spaghetti itu lebih ke gurih dan asam-asam gitu. Tapi karena ini mungkin menyesuaikan dengan lidah Indonesia, jadi pakai cabai. Mungkin next Indomie bisa bikin varian rasa ini ya, carbonara. Ini udah aku campurin pakai cabainya tadi. Kita cobain apakah sepedas itu. Katanya pedas banget. Tuh, ini cuma satu bungkus doang, tapi masih nyisa banyak. Menurut aku ya, ini masih nyisa banyak. Dan kalau misalkan makan Indomie yang varian biasanya, itu cuma beberapa suap juga habis. Kalau di aku ya, habis langsung. Ini kita coba. Beneran pedas. Beneran pedas. Aku lupa karena ini hype abis, jadi mungkin rasanya juga jadi lebih pedas. Jadi lebih pedas daripada biasanya. Dan aku juga nggak tahu ini lebih pedas tuh karena dia mie goreng gitu, pakainya cabai bubuk bukan pakai saus. Jadinya rasanya jadi lebih pedas. Menurut aku yang nggak terlalu kuat makan pedas, ini menurut aku udah cukup pedas buat mie goreng tanpa kuah. Kita makan lagi. Ini nagih loh, seriusan. Kayaknya aku bakalan suka deh sama mie ini, tapi nggak bakalan pakai cabai bubuknya. Pas udah aku campurin si cabenya, rasa kejunya nggak terlalu kerasa lagi dan lebih dominan pedasnya. Apalagi rasa bolognese-nya itu nggak ada, menurut aku ya, ini nggak ada. Lebih ke rasa kejunya. Habis. Udah habis guys. Tapi ini aku masih kepedesan gitu dan udah mulai keluar keringat-keringat karena menurut aku itu pedas. Karena biasanya mie goreng itu dipakainnya saus, tapi ini dipakainnya cabai bubuk, jadi nggak tahu sih, lebih kerasa gitu pedasnya. Dan overall semuanya menurut aku enak, cuman nggak terlalu kerasa si bolognese-nya, nggak sesuai deskripsi judul rasanya. Tapi buat aku pecinta keju, aku bisa kasih dia 8,5/10. Karena tetap varian rasa yang paling aku suka dari Indomie itu mie goreng rendang. Itu enak banget. Masih ada yang belum bisa ngalahin mie goreng rendang.
Jadi guys, mungkin segitu aja review mie Getty spaghetti bolognese dari Indomie. Mungkin kalau kalian pengen aku cobain makanan lainnya bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman kalian biar aku makin semangat bikin videonya. Karena sekarang aku juga lagi UTS, jadi mungkin habis UTS aku bakalan rajin lagi bikin video. So, thank you for watching. Dadah, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.